Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Pada video ini, saya akan membahas mengenai uji normalitas dengan dua uji. Yang pertama Shapiro-Wilk dan yang kedua Lilliefors. Saya akan membahasnya secara manual dan juga dengan aplikasi R. Yang pertama akan saya bahas yaitu secara manual. Yang pertama, kita tentukan hipotesisnya terlebih dahulu, yaitu H0 berdistribusi normal dan H1 tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, kita tentukan data yang ingin kita uji. Di sini saya mengambil data wake yang saya ambil dari aplikasi R. Nanti akan saya tunjukkan. Di sini jumlah datanya itu ada 15. Nah, selanjutnya kita tentukan frekuensinya. Untuk menentukan frekuensinya, jumlah frekuensinya ini kita ambil setengah dari jumlah total. Jadi di sini jumlah totalnya ada 15. Untuk frekuensinya kita ambil setengahnya, 7 atau 8. Di sini sepertinya 7 saja, karena saat frekuensi ke-8 dia itu koefisiennya 0. Nah, untuk frekuensi ini perhitungannya kumulatif, bukan satu-satu. Jadi nilai 115 ada 1, 117 ada 1, 120 ada 1, dan ini dikumulatifkan. Bukan nilai 117 ada 2, 120 ada 3, bukan. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan frekuensinya, kita cari AI atau koefisien Shapiro-Wilknya. Koefisien Shapiro-Wilk ini sudah ada di tabel Shapiro-Wilk, tabel koefisien. Mari kita cari. Nah, ini tabel koefisien untuk Shapiro-Wilk. Kita lihat ketika N-nya 15, berarti yang ini. Ketika N-nya 15, kita masukkan nilai ini ke yang tadi, ke sini. Nah, ini adalah nilai yang di tabel tadi. Selanjutnya, kita cari nilai Xn min I plus 1 min Xi. Xn min I plus 1, ketika I-nya 1, berarti nilai Xn min I plus 1 adalah data ke-15 atau X15. Ini yang ke-15. Dikurang XI berarti X ke-1 dikurang yang ini. Berarti data yang ke-15 dikurang data ke-1. Selanjutnya untuk menentukan yang keduanya, berarti nilai yang ke-14 dikurang nilai yang kedua, dan seterusnya. Berarti ini nilai yang ke-13 dikurang yang ke-3, dan seterusnya begitu sampai ke terakhir sini. Selanjutnya kita hitung koefisien dikali nilai Xn min I plus 1 dikurang Xi. Hasilnya yang ini semua. Nah, untuk yang paling bawah ini yang 56,82 itu adalah jumlah totalnya dari yang AI dikali Xn min I plus 1 min Xi. Setelah hasilnya sudah dapat, kita lanjut ke statistik uji. Kita menghitung statistik uji. T3-nya sama dengan 1/D dikali sigma AI dikali Xn min I plus 1 min Xi dikuadratkan. Nah, sebelumnya kita harus mencari D-nya dulu. Untuk mencari D sama dengan S kuadrat atau varians dikali N min 1. Di sini hasilnya 3362,933. Selanjutnya, nilai ini kita masukkan ke statistik uji tadi. Dapatlah hasilnya ini 0,96026 atau kita bulatkan 0,9603. Nah, nilai T3 ini selanjutnya kita cocokkan di tabel Shapiro-Wilk untuk menentukan p-value-nya. Nah, di tabel harga kuantil statistik kita cari ini, kita cocokin. Ketika N-nya 15, kita lihat tadi nilai T3-nya berada antara nilai T3-nya itu kan 0,96 bla bla bla. Berarti berada ini nih di antara 0,95 sampai 0,97. Kalau kita lihat ke atas, di sini p-value-nya berarti antara 0,5 sampai 0,9. Nah, berarti p-value berada di antara 0,5 sampai 0,9. Selanjutnya nilai alfanya. Dalam uji apapun, jika tidak diketahui nilai alfanya, maka diasumsikan alfanya itu 5% atau 0,05. Selanjutnya kita bandingkan antara p-value dengan alfa. Jika p-value-nya lebih besar dari alfa, maka kesimpulannya gagal tolak H0. Jika p-value-nya lebih kecil dari alfa, maka tolak H0. Nah, pada uji ini,
nilai p-value-nya lebih besar dari nilai alfa. Jadi kesimpulannya gagal tolak H0. Apabila gagal tolak H0, berarti data wake ini mengikuti distribusi normal. Atau dengan kata lain, ini kan gagal tolak H0, berarti dia terima H0. Berarti datanya itu berdistribusi normal. Selanjutnya kita lakukan dengan cara yang kedua, yaitu dengan aplikasi R. Yang pertama kita download dulu RStudio apabila belum ada. Kalau sudah ada berarti kita tinggal menginstal package-nya. Package-nya itu namanya RCMDR. Karena saya sudah pernah menginstalnya, tinggal saya cari RCMDR dan saya panggil. Apabila belum memiliki package-nya, bisa install dulu di sini. Nah, ini sudah ada. Nah, di sini belum ada outputnya atau luarannya di sini. Jadi kita setting dulu ya. Alat pilihan, lalu kita luaran atau output. Tinggi jendela output ini kita atur dulu, jangan sampai dia 0 biar ada hasilnya kelihatan outputnya. Lalu ini checklist, kita mulai, kita keluar dan nanti dia akan muncul lagi. Nah, ini outputnya sudah ada ya. Nah, lalu selanjutnya kita masukkan datanya. Saya pakai dari dataset, kita cari woman. Selanjutnya kita oke. Nah, kita lihat datanya. Ini dia datanya yang wake tadi yang saya bilang saya ambil dari aplikasi R. Ini datanya. Setelah itu kita lakukan uji statistik ringkasan uji kenormalan. Di sini ada banyak uji, namun yang kita gunakan Shapiro-Wilk ya. Kita ingin mencocokkan dengan cara yang secara manual. Lalu kita pilih wake, karena tadi pada yang uji manual kita pilih wake. Di sini langsung keluar hasilnya. W sama dengan 0,96036. Nilai W ini sama aja kayak nilai T3 tadi, 0,9602. Lalu untuk nilai p-value-nya 0,6986. Nah, kalau misalnya yang secara manual tadi, kita hanya bisa mengetahui nilai p-value itu bukan nilai aslinya, tapi hanya kita ketahui berkisar antara 0,5 sampai 0,9. Tapi jika kita menggunakan aplikasi R, maka kita akan mengetahui nilai konkretnya nih, p-value-nya itu 0,6986. Hal ini menunjukkan berarti p-value-nya itu lebih besar dari nilai alfanya, sehingga kesimpulannya gagal tolak H0. Apabila gagal tolak H0, berarti datanya itu terima H0, yang berarti data berdistribusi normal atau datanya mengikuti distribusi normal. Selanjutnya, saya akan membahas uji normalitas Lilliefors. Sebelumnya saya membahas uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk dan yang sekarang menggunakan Lilliefors dengan dua cara sama seperti awal, secara manual dan juga dengan aplikasi R. Yang pertama kita kerjakan dulu secara manual. Secara manual kita tentukan dulu hipotesisnya, H0 berdistribusi normal, H1 atau H alternatif tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita masukkan datanya. Datanya kita gunakan sama seperti yang tadi. Setelah itu kita tentukan frekuensinya. Di sini frekuensinya itu secara kumulatif lagi. Jadi tiap observasi ini memiliki frekuensi 1, masing-masing 1. Sehingga dikumulatifkan ini 1, ini sampai sini 2, ini sampai sini 3, dan seterusnya sampai bawah itu 15. Selanjutnya kita tentukan nilai Sx. Nilai Sx itu kita dapat dari frekuensinya. Untuk observasi yang pertama, frekuensinya itu kan 1. Jadi untuk Sx-nya itu 1 dibagi 15. 15 itu total observasinya. Lalu untuk yang kedua, berarti frekuensi yang kedua, frekuensi ini berarti kan ada 2.
2 dibagi 15. Dapat segitu. Seterusnya sampai paling bawah. Yang paling bawah berarti 15/15, hasilnya 1. Untuk nilai SX, untuk data yang paling bawah itu hasilnya pasti selalu 1. Selanjutnya kita cari Z. Sebelumnya kita tahu kan rumus Z ini? Z sama dengan X min X bar per S atau simpangan baku. Nah, untuk X bar ini atau rata-rata kita cari dari data wake. Untuk S atau simpangan baku juga kita cari dari data wake ini. Setelah X bar dan S sudah kita ketahui, kita masukkan ke rumus Z nih. Sehingga kita peroleh nilainya seperti tertera di sini. Nah, setelah nilai Z-nya sudah kita ketahui, sekarang kita cari Fx atau peluangnya. Nah, sekarang kita buka tabel Z. Nih. Untuk tabel Z-nya kita bisa lihat ketika nilainya itu, coba kita balik ke yang awal, nilainya itu min 1,4. Kita lihat di tabelnya min 1,4 ada di sini, berarti ini 0,0808. 0,0808. Nah, selanjutnya seperti itu kita cari di tabel Z. Sesuaikan nilai Z-nya ini berapa peluangnya masing-masing. Nah, setelah itu kita masukkan nilai ini. Nilai mutlak dari Fx dikurang Sx, yaitu Fx min Sx. Nih, seperti ini semuanya sampai bawah. Nah, setelah semuanya sudah kita cari, sekarang dari nilai mutlak ini, nilai mutlak Fx min Sx ini, kita cari nilai yang paling besar. Nah, yang paling besar ini yang udah saya kasih warna pink. Nah, nilainya atau Lmax, nilainya itu 0,0915. Selanjutnya kita cari L tabel. Untuk mencari L tabel, kita harus mengetahui alfa dan juga N atau banyaknya observasi. Untuk alfanya, untuk alfa kita menggunakan 5% atau 0,05. Setelah itu untuk N-nya atau banyaknya observasi itu ada 15. Selanjutnya kita cari L tabel nih. Kita buka dulu L tabel. Nah, ini L tabelnya. N-nya tadi berapa? N-nya itu 15. Dan alfanya itu ini 0,05. Berarti ada di sini kan? Nah, jadi untuk L tabelnya itu 0,220. Itu L tabelnya. Nah, di sini L tabel 0,220. Sekarang kita bandingkan antara Lmax dengan L tabel. Nah, selanjutnya, jika Lmax lebih kecil dari L tabel, maka kesimpulannya gagal tolak H0. Nah, pada uji ini, kita dapat mengetahui bahwa Lmax nilainya itu lebih kecil dari L tabel. Jadi, kesimpulannya itu gagal tolak H0. Apabila gagal tolak H0, berarti terima H0, yang berarti data wake ini mengikuti distribusi normal. Ini secara manual, dan selanjutnya kita menggunakan aplikasi R. Kita buka RStudio-nya. Seperti tadi, package-nya yang RCMDR kita panggil kembali. Selanjutnya kita masukkan datanya. Seperti tadi, seperti cara yang awal, kita masukkan datanya, kita pilih dataset, dan cari woman. Paling bawah, woman, oke. Lalu kita lihat dataset. Nah, ini data yang tadi ya, sama seperti yang diuji Shapiro-Wilk tadi. Setelah itu kita statistik, ringkasan, caranya sama seperti yang tadi, uji kenormalan. Nah, tadi ini kita pilihnya itu Shapiro-Wilk. Di sini kita pilih Shapiro-Wilk.
Lalu sekarang karena kita mau bahas yang Lily Force, maka kita klik yang Lily Force. Kenapa di sini tulisannya itu Lily Force atau Kolmogorov-Smirnov? Karena cara untuk mencarinya itu antara Kolmogorov-Smirnov dengan Lily Force itu sama. Hanya bedanya kalau Lily Force itu untuk nilai N atau observasinya itu di bawah dari 30. Sedangkan kalau observasinya sudah di atas dari 30, kita menggunakannya Kolmogorov-Smirnov. Tapi untuk perhitungannya, Lily Force dan Kolmogorov-Smirnov itu sama. Selanjutnya kita pilih yang Wake tadi. Untuk kita analisis, kita uji, lalu kita oke. Nah, di sini langsung keluar hasilnya. Nilai D itu 0,091. Kita cocokkan dengan yang tadi, ini itu sama. Nilai L max itu sama aja kayak nilai D tadi, hasilnya 0,091. Bedanya kalau di sini itu kita tidak menggunakan p-value tapi kita menggunakan L-tabel. L-tabelnya itu 0,22, lalu L max-nya itu kita bandingkan dengan L-tabel. Sedangkan kalau di aplikasi R sendiri, kita mengetahui p-value-nya yaitu 0,9834. P-value 0,9834. Coba kita tambahkan di sini p-value-nya itu 0,984. Nah, p-value-nya ini 0,984. Sedangkan alfanya tadi itu berapa? Alfanya itu 0,05. Nah, sama seperti yang di uji sebelumnya, yang Shapiro-Wilk, ketika p-value-nya lebih besar dari alfa, maka dia gagal tolak H0. Dan sebaliknya, ketika p-value-nya lebih kecil dari alfa, maka dia tolak H0. Sekarang kita masuk lagi ke yang Lily Force. Nah, dapat kita lihat bahwa p-value dan alfa ini nilainya itu lebih besar p-value. Jadi, p-value lebih besar dari alfa. Sehingga kesimpulannya gagal tolak H0, sama seperti yang Shapiro-Wilk tadi. Kesimpulannya dia gagal tolak H0. Jadi, karena dia gagal tolak H0 berarti dia terima H0. Sehingga data yang Wake ini datanya mengikuti distribusi normal. Nah, jadi kesimpulannya untuk uji normalitas sendiri ada beberapa uji yang dapat kita gunakan. Seperti yang tadi, Kolmogorov-Smirnov itu ketika N-nya itu besar. Lalu ada Lily Force juga yang sudah kita bahas. Dan juga kita sudah membahas yang Shapiro-Wilk tadi. Jadi uji normalitas ini apapun ujinya, apapun caranya yang kita pakai, mau itu Lily Force, mau itu Shapiro-Wilk, hasilnya itu akan sama. Ketika data yang kita gunakan itu sama, hasilnya akan sama. Ketika dia gagal tolak H0 di Lily Force, maka juga akan gagal tolak H0 di Shapiro-Wilk. Seperti yang sudah kita coba ini, secara manual pun di cara yang pertama ini yang kita menggunakan uji Shapiro-Wilk, hasilnya itu gagal tolak H0. Dan yang tadi pun yang kita menggunakan Lily Force, hasilnya juga gagal tolak H0. Demikian pembahasan mengenai uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk dan Lily Force yang dapat saya sampaikan pada video ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung atau tidak mengenakan, ataupun kesalahan-kesalahan lainnya. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat buat kalian yang menontonnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.